Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Yas'alunaka anil ahillah. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Wa qala aidan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita lanjutkan ngaji kita dan kita masih berada di dalam bulan Syawal, bulan peningkatan. Untuk itu saya sampaikan selamat Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan drama dan potret di seputar Idul Fitri yang baru lalu, ya. Jadi mestinya kejadian atau peristiwa Idul Fitri adalah peristiwa yang natural, peristiwa yang biasa, tetapi kalau kita simak apa yang terjadi menjelang dan setelah Idul Fitri, ini tampak sekali bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang tidak sehat, masyarakat yang sakit, masyarakat yang juga sulit untuk maju. Seperti apa kondisi itu? Mari kita lihat. Jadi ini kita pahami supaya kita ke depannya itu menjadi lebih baik. Di dalam mukadimah tadi saya sebutkan, saya kutip dua ayat. Yang pertama bab tentang hilal ahillah. Yang kedua itu ayat yang juga perlu saya tampilkan, yaitu surah Al-Isra ayat 27. Mengapa ini saya tampilkan? Nah, ini untuk kesempurnaan kita ketika memahami kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, kita berangkat dari maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 itu terjadi pada tanggal 20 Maret 2026. Jadi artinya Idul Fitri itu telah ditetapkan jauh sebelumnya. Kemudian kita tahu bahwa Saudi itu mengawali satu Ramadan, puasa Ramadan itu 18 Februari, yang bersamaan dengan Muhammadiyah. Karena itu, maka 29 Ramadannya adalah 19 Maret, ya. Jadi 29 Ramadannya adalah 19 Maret, dan karena itu, karena di Saudi juga diselenggarakan ru'yat, maka ru'yatnya dilakukan pada
tanggal 19 Maret, ya, yaitu pada tanggal 29 Ramadan tepatnya. Nah ini, sebentar, sebentar. Enggak ya, tanggal 18, mohon maaf. 18 Maret ya, itu 18 Maret. Nah, karena rukyat tidak berhasil melihat hilal, maka diputuskan bahwa Idul Fitri itu 20 Maret. Ya. Nah, ini 20 Maret. Nah, itu. Nah, kemudian beberapa negara di sekitar Arab Saudi itu juga memutuskan ya untuk Idul Fitri 20 Maret. Ya. Nah, ini. Tetapi kita juga membaca berita beberapa negara seperti Afghanistan, Mali, ya, kemudian mana lagi satu ya, itu menetapkan bahwa rukyat 18 Maret itu berhasil melihat hilal, ya. Nah ini Afghanistan, itu kita bisa baca. Saya menulis ya bahwa keputusan negara seperti Afghanistan dan Mali yang menyatakan bahwa Idul Fitri terjadi pada tanggal 19 Maret karena pada saat rukyat 18 Maret itu berhasil merukyat, itu secara fikih sah. Ya, karena apa? Karena berhasil melihat hilal dan kemudian disumpah. Itu sah secara fikih. Ya. Jadi ini adalah kebenaran fikih. Itu sah. Itu. Tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana secara ilmiah, secara astronomi. Nah, ini itu masalah yang lain lagi. Ya, masalah yang lain lagi. Tuh. Nah, mari kita bahas sekarang. Kita tahu bahwa konjungsi, jadi siklus peredaran bulan mengelilingi bumi, itu baru berakhir atau baru terjadi pada tanggal 19 jam 8.23 pagi. Artinya pada tanggal 18 Maret itu siklus bulan belum berakhir. Jadi artinya siklus Ramadan itu belum berakhir. Itu kalau secara astronomis. Ya. Nah itu. Kemudian kita lihat data lebih spesifik. Ya, saya ambil rujukannya itu di kota sebentar. Ini terbalik. Ya. Di kota Farah. Itu. Jadi mana nih? Barat laut mana kalau barat di selatan ya, dari Kabul, ibu kota Afghanistan yang merah itu ya, ini. Jadi data di sini menyebutkan bahwa sunset, matahari terbenam atau maghrib itu terjadi jam 18.29. Jadi jam 6.29. Tuh. Sementara bulan, jadi setnya itu jam 5.55. Gitu. Ya. Jam 5.55. Jadi begini. Ini misalkan permukaan bulan, ya. Ini permukaan bulan. Itu. Oke. Nah, jenengan tuh melihatnya dari sana. Nah, ini permukaan matahari. Ya, ini permukaan matahari. Nah, jadi ini turun, ya, ini turun. Nah, ini gini.
ini jam 5.55, gitu kan? Nih. Nah ini kemudian turun, ya turun lagi, ini turun. Nah ketika matahari ini jam 6, berapa tadi? 29, ya, gitu loh. Nah karena ini sudah turun jam 5.55 tadi, maka jenengan yang di sana itu pasti tidak mungkin bisa melihat bulan ini, gitu kan? Apalagi kalau sudah turun. Ketika ini terbenam saja, itu sudah tidak mungkin bisa dilihat. Apalagi beberapa menit kemudian, yakni pada saat maghrib. Jadi ini pasti tidak bisa dilihat, gitu loh. Ya, itu kalau secara ilmiah, itu secara astronomis, begitu. Ya, jadi melihat bulan, melihat hilal pada saat maghrib tanggal 18 itu tidak mungkin, begitu ya. Itu. Jadi bagaimana tadi? Ya sekali lagi tadi statement saya adalah secara fikih itu sah. Nah, ya, karena dulu kan dalam riwayat kan begitu. Yang aku kemudian disumpah, ya udah selesai. Gitu. Tapi sekarang kan kita mengenal ilmu pengetahuan, mengenal astronomi. Jadi pada saat maghrib tanggal 18 itu tidak mungkin hilal atau bulan bisa dilihat. Mengapa? Karena dia sudah di bawah ufuk. Jadi kalau kita berdiri di Kenjeran itu, ya bulannya itu sudah jauh di bawah permukaan air laut. Gak mungkin sedelok. Nah, gitu loh ya. Jadi itu artinya apa? Artinya umat Islam buta pada ilmu pengetahuan. Gitu loh ya. Jadi kalau orang luar melihat betapa orang Islam itu tidak mengenal ilmu pengetahuan. Jadi ini menyedihkan sebenarnya. Nah, begitu nggih? Gitu. Ya, memang secara fikih sah begitu. Tetapi dari perspektif ilmu pengetahuan, orang yang paham astronomi ini menggambarkan kondisi yang menyedihkan, menggambarkan kualitas kita. Nah ini, okay. Nah itu. Jadi ini fenomena di beberapa negara yang pada waktu itu kita lihat, ya, informasinya sudah kita baca secara luas. Ya, nah sekarang kita kembali ke tanah air, ya, ke Indonesia. Karena ini kan kita mau memotret dunia Islam secara umum, ya, bukan hanya kita. Itu. Nah, itu. Di Indonesia beberapa lembaga, nah ini Pondok Pesantren Al-Falah di Ploso. Ini salah satu pesantren besar, ya, mengumumkan bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal 20 Maret. Ya, nah itu. Ini bukan Muhammadiyah. Ya, ini bukan Muhammadiyah. Ini salah satu pondok pesantren besar di Ploso. Ya, itu. Kemudian pesantren Miftahul Huda, ya. Ini di mana ini? Miftahul Huda ini, ya. Tuh, di Malang. Ya, kemudian ada yang Kediri. Jadi ada beberapa pondok pesantren, termasuk juga Profesor Kiai Ahmad Zuhro, ya. Nah ini mengumumkan, ya, bahwa Idul Fitri jatuh pada Jumat 20 Maret, ya. Nah kemudian Lajnah Falakiyah, ya, Ma'had Islami Salaf Darussalam. Nah, ini sebentar, ini gimana nih? Kediri, ya.
Nah, itu. Ini ya juga 20 Maret ya. Nah, ini. Jadi ada beberapa dan itu diumumkan beberapa hari sebelum tanggal 20 ya. Nah, belum lagi di kita ada yang Idul Fitrinya tanggal 17 Maret ya. Itu di Maluku ya. Gitu loh. Ya. Ini bukan tidak mengumumkan Rioyo tanggal 20, tapi wis Rioyo tanggal 17. Ya, gitu. Ya. Jadi jadi di Indonesia itu warna-warni. Gak cuma awal Ramadannya yang warna-warni, tapi Idul Fitrinya pun warna-warni. Ya, itu Anil. Ya, ini potret kita. Nah, ini juga ini di Suger. Ya, Suger itu di Jember ya. Itu 19 Maret. Ya, sama dengan Afghanistan tadi. Ya, itu. Jadi yang 17 itu nggak tahu metodenya apa, tapi yang jelas, nah ini, sudah Idul Fitri tanggal 17. Nah ini. Tapi di satu sisi, jauh sebelumnya, pimpinan Pusat Persatuan Islam Persis juga mengeluarkan maklumat bahwa Idul Fitri itu 21 Maret. Nah ini, ya, itu. Ya. Nah, betul, ya. Jadi kalau di awal-awal Ramadan, ya, itu gempurannya itu pada KHGT. Karena KHGT di kita, KHGT kita itu awal puasanya 18 ya, Februari. Tuh. Wah itu udah diserang, udah habis-habisan ya. Tapi menjelang Idul Fitri, ya, seperti yang pernah saya sampaikan dulu, ya, tuh. Jadi beberapa hari menjelang Idul Fitri itu kan mengarah ke pada waktu pengajian terakhir kan saya sampaikan bahwa mayoritas itu 20 sehingga kemudian kecenderungannya 20. Nah, melihat kecenderungan ini kemudian ini yang terjadi ya. Pertama, kita tampilkan dulu data 117 titik lokasi Ru'yatul Hilal ya. 117 ya, ini Kemenak ini ya. Tuh. Mulai dari Papua sampai Sumatera sampai Banda Aceh. Ya. Padahal yang disoal, yang dikhawatirkan cuma Banda Aceh. Yang dikhawatirkan itu cuma Banda Aceh. Ya. Nah, bagaimana mengkhawatirkannya? Ini nih. Ya. Tuh, diberbakan. Wah, ini sudah kan? Ini pengumuman sebelumnya. Sudah ada statement tolak gitu kan ya. Kan mestinya namanya royat, nggak perlu ada istilah royat menolak dong. Ya tungguin apa cari hasil royat kan gitu kan. Jadi kalau royat ya apa cari pada saat merukyat itu sebelumnya nggak boleh buat pernyataan apapun dong kan gitu ya. Nah itu ya. Tapi ini yang terjadi, ini yang bisa kita lihat pada saat itu. Jadi ini saya kumpulkan gitu, untuk menggambarkan kondisi masyarakat kita ya. Nah ini kabar Sidoarjo ya. Nah ini juga begitu. Nah ini ya. Tuh. Jadi ada dua versi pengumuman gambarnya. Nah kemudian nah ini ya. Tuh. Jadi ini setelah sekitar 2 atau 3 hari lah menjelang Idul Fitri itu isinya ini
ya, isinya itu semacam kecurigaan bahwa Kementerian Agama nanti akan memutuskan bahwa sidang isbat itu 20, ya. Jadi Kementerian Agama dicurigai. Dan saya sempat nulis, sik lah. Kenapa Kementerian Agama dicurigai? Lu menteri ini sopo, lu wong kemenake sopo, terus yang mencurigai sopo, gitu kan? Ya, paham maksudnya ya, gitu loh. Kan Menteri Agamanya duduk wong Muhammadiyah, Kementerian Agama ini ya duduk wong Muhammadiyah, sing rakyat ya duduk wong Muhammadiyah, gitu loh maksud saya. Jadi jangan ini sopo mencurigai sopo, kan gitu, ya. Ini, ya, nah itu, ya. Jadi mana ya kan? Untuk Jadi kalau kita konsisten dengan rukyat, nggak perlu ada pernyataan seperti ini. Itu, ya. Ya tunggu aja rukyat pada saat rukyat, nah, gitu kan? Ya. Nah ini lagi, ya. Ini, ini konsisten, ya. Jadi kemenaknya dihimbau, gitu loh ya. Ya, ya semacam gitulah. Gitu ya. Karena data di Banda Aceh itu tinggi hilalnya kan sudah lebih dari kriteria Mabit. Yang kurang itu hanya elongasinya, gitu loh. Ya. Nah, makanya kemudian ya itu tadi. Sebenarnya statement ini nanti mempunyai implikasi. Nah, ini nanti terkait dengan apa yang mau saya sarankan ke depan. Dan kalau curiga, ya, dan kalau kesro, gitu. Itu nanti apa yang mau saya sarankan nanti ya mengacu pada katakanlah sikap-sikap seperti ini. Gitu. Supaya nggak lagi ada sikap seperti ini, maksud saya. Ya, itu. Ini kan 15 Maret kan, beritanya kan. Nah, jadi itu. Kemudian, nah ini ada lagi nih, gitu loh ya. Loh, waspada tim rukyah susupan. Jadi saya tampilkan ya ketika saya memberi catatan komentar ini. Pertanyaannya tadi, loh, sing rukyah iki sapa? Ya, kan Muhammadiyah sudah menggunakan hisab, kan gitu. Kan, jadi nggak rukyah. Loh, kalau ada rukyah itu kan terus susupan itu siapa kan gitu ya. Makanya ini curiga, siapa yang dicurigai dan siapa yang mencurigai, gitu kan. Gitu ya. Nah ini. Ini kan tidak sehat. Ya, bahkan rukyat pun dicurigai kan gitu. Ya. Betapa tidak sehatnya masyarakat kita ini, ya. Bahkan rukyat pun sudah nggak dipercaya kan gitu. Ya. Lalu ada penyusup, ada perukyat penyusup. Nah, yang kira-kira itu akan mengaku, nah, gitu kan? Gitu deh. Tuh. Ya, gitu. Kalaupun di Muhammadiyah itu ada perukyat kan perukyatnya di sana di OIF, di observatoriumnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau di Universitas Ahmad Dahlan, gitu kan? Atau di Makassar sana di Universitas Muhammadiyah Sumatera eh, Universitas Muhammadiyah Sulawesi Selatan, ya, kan itu, ya, nggak mikul teropong, tapi ada di observatorium, itu ya. Nah ini, jadi sampai seperti ini kondisi pada waktu menjelang Idul Fitri kemarin itu di kita, itu ya. Tuh. Iya. Nah ini kan tidak sehat, gitu ya. Nah, itu tidak sehat, ya. Nah puncaknya kemudian ketika dia sedang isbat, ya,
Tuh, Kiai Khalil Nafis membuat pernyataan yang oleh media dipotong-potong, ya. Tuh, oleh media dipotong-potong. Jadi ada beberapa versi media, tapi yang lebih lengkapnya begini. Jadi memang ada dua pandangan. Pertama, Fatwa MUI tahun 2004, yang kemudian Fatwa NU, ya, bahwa tidak boleh mengumumkan Idul Fitri selain pemerintah. Mengumumkan Idul Fitri selain pemerintah haram, begitu ya. Itu dijelaskan ketika sidang isbat oleh Kiai Nafis, ya. Tuh. Lalu media memotong beritanya, ya, mengumumkan bahwa Idul Fitri di luar ini haram, gitu. Nah, fatwa ini kan dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama karena Nahdlatul Ulama menganut ruqyat, ya. Iya, kalau ruqyat memang nunggu hasil ruqyat, gitu. Itu. Jadi nggak boleh ada berita menolak sebelum ruqyat. Wong durung ruqyat kok bisa nolak, kan gitu. Jadi kembali ke situ sebenarnya. Bisa kembali ke situ. Ya, pernyataan ini. Itu. Jadi mengumumkan Idul Fitri sama dengan mengumumkan tidak Idul Fitri jauh sebelumnya, kan sama itu. Kalau basisnya ruqyat, ya tunggu saat ruqyat. Bukan jauh sebelum ruqyat. Nah, gitu ya. Itu implikasinya. Kan kan kemungkinannya cuma dua. Idul Fitri atau tidak, kan gitu. Gitu. Ya. Nah, ini. Jadi itu ramilah lagi. Jadi Idul Fitri itu jadi rame juga pada akhirnya, ya. 21 Maret tuh rame gitu. Nah, setelah kejadian, setelah apa Syawal tanggal sekian, di medsos ada gini, ya. Lebaran berjamaah, tapi kok hujatannya cuma ke satu alamat. Nah, ini. Jadi di sini ini ada logika yang ruwet, ya. Logika yang ruwet. Gitu. Ya. Jadi jadi di sini, ya, seolah-olah yang dihujat itu adalah NU, begitu ya. Karena memutuskan untuk, padahal dari awal yang menggempur KHGT, dari awal yang digempurkan KHGT. Ujung-ujungnya kemudian yang merasa jadi korban, nah ini, ya. Itu. Yang mencurigai Kemenak tadi, mencurigai susupan tadi, kan siapa, gitu kan? Ya. Nah, ini. Jadi di sini akhirnya kalau yang terjadi ini, ini kan jadi playing victim. Atau alternatifnya di kita itu ada pihak yang memang mau adu domba. Nah, gitu loh. Ya. Yang akhirnya membuat situasi di masyarakat itu menjadi terus tegang. Itu saling curiga. Curiga itu tidak sehat. Nah, ini, ya. Nah, jadi tuh. Bahkan beberapa hari yang lalu saya dapat ini, ya, itu, ya. Oke. Jadi ini tokoh apa? Kemenak, ya. Ini dulu kepala 8 tuh Prof. Thomas Jamuluddin, ya. Tuh. Jadi medsos, ya, katanya dipenuhi oleh para pendukung KHGT. Ya, ini. Nah, di sini saya juga perlu menyampaikan pada teman-teman, ya, ke teman-teman KHGT. Jadi ini asumsinya misalkan ini memang yang memenuhi medsos itu teman-teman KHGT. Ya. Jadi problem awal bulan, entah itu awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, itu masalah fikih, masalah ijtihad. Masalah ijtihad itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dalam artian apa? Nggak ada satu kebenaran tunggal, itu nggak ada. Gitu, ya. Seperti tadi saya katakan, secara fikih Idul Fitri 19
oleh saudara kita di Afghanistan itu sah. Kenapa? Karena pada waktu itu meruqyat dan kemudian ngaku melihat hilal dan disumpah, itu sah gitu loh. Ya. Bahwa problem secara ilmiah itu masalah, itu lain lagi. Itu masalah ilmiah, itu lain lagi. Nah, gitu. Jadi mestinya siapapun, ya, itu. Ya kalau di, saya tahu bahwa di kita, ya Prof. Tono Saksono itu bahasanya bang bahasa keras, bahasa kasar. Ya, itu. Tapi beliau kan munculnya belakangan. Beliau meresponnya yang merespon Prof. Thomas ini gitu. Yang biasa dengan ungkapan yang membuat orang panas gitu ya. Sehingga kemudian beliaunya panas sehingga kemudian keluar ungkapan panas gitu. Ya, gitu ya. Nah, makanya ungkapan-ungkapan panas ini khususnya di apa? Dari elitnya, dari ahlinya, ya itu mestinya bisa menahan diri, bisa meredam gitu ya. Tuh. Ini adalah persoalan fikih. Gitu. Persoalan fikih. Jadi ya udah kita terima. Makanya saya menulis sebenarnya ya KHGT itu kalau di Facebook itu sampai 33 seri. Gitu. Itu isinya ya saya menjelaskan saja gitu. Menjelaskan tanpa harus menyerang pihak lain. Gitu. Misalkan bahwa kita diserang, itu mengikuti Alaska, padahal di sini masih belum. Nah itu juga serupa dengan Mabim. Mabim itu misalkan ya di Banda Aceh itu yang sudah, padahal di Papua itu masih jauh, masih 1 derajat, di tengah masih 2 derajat, dia itu masih jauh. Tetapi karena menggunakan matlak wilayatul hukmi, meskipun melihatnya itu hanya di Banda Aceh, maka wilayatul hukmi satu negara, maka ini ikut. Nah, matlaknya KHG itu diperluas menjadi matlak global. Meskipun melihatnya katakanlah di Los Angeles, maka ini kemudian diterapkan seluruh dunia. Begitu logikanya. Serupa. Karena itu jangan lagi saling menyalahkan. Yang diperlukan itu saling memahami, yang diperlukan itu memahami dan kemudian lapang dada menerima perbedaan itu gitu. Ya. Nah, itu. Ya. Loh, bagaimana menyatukan secara internasional? Wong menyatukan nasional aja nggak bisa gitu. Ini logikanya juga cacat. Kalau kita menyatukan nasional terus dengan kriteria seperti itu, ya nggak akan pernah bisa menyatukan secara global. Mengapa? Karena data bulan itu makin ketinggi ke barat. Jadi kalau kita mau satu di Indonesia itu, karena Indonesia masuk kategori timur, ya harus rendah kriterianya. Tapi dari 2 dinaikkan 3 itu juga memunculkan atau mempertajam perbedaan, memperbanyak perbedaan, gitu loh. Ya. Nah ini, ya. Jadi ini, jadi saya juga mengimbau teman-teman yang KHGT, khususnya dari persyarikatan, ya, kecuali kalau pihak penyusup yang memang mau memperkeruh suasana itu lain lagi. Ya. Itu kan semacam buzzer-buzzer yang memang mengacaukan keadaan. Tapi bagi teman-teman di persyarikatan, kita sosialisasi aja KHGT, nggak usah menyerang siapapun. Itu, Nah, biarkan nanti sejarah yang akan katakanlah menyatakan sebenarnya publik itu mau kemana. Nah, terkait dengan fatwa yang diungkap lagi oleh Kiai Nafis tadi, tidak boleh mengumumkan, ya udah Muhammadiyah nggak usah mengumumkan Idul Fitri. Ini maklumat, tutup, nggak usah buat bikin maklumat. Terus apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Lu kan Muhammadiyah sudah pakai kalender. Ya udah kalendernya diumumkan nanti sebelum tahun baru. Lu kan kita ngumumkan kalender toh. No kalender itu no tanggal 1 Muharram, 1 Safar, terus nanti 1 Ramadan,
satu Syawal, satu Dzulhijjah, kan gitu. Kita nggak ngumumkan Idul Fitri, kita ngumumkan kalender. Wis, mari kan. Lo kalender gak ada diumumno. Oh, lek kalender gak ada diumumno ya lain lagi. Lain lagi itu ya. Ceritanya. Mosok kalender Masehi gak oleh didol, gak oleh diumumno. Kan geblek. Gak mungkin. Nah, itu kan. Ya. Jadi nggak usah ada maklumat di depan. Ya, buka kalender. Kapan poso? Ya mulai dhisik poso ku ya 1 Ramadan. Gitu kan jawabannya. Kapan Syawal? Ya Syawal itu mau kapan Idul Fitri? Ya Idul Fitri mulai dhisik 1 Syawal. Delokan kalender, wis tuku durung. Nah, gitu kan. Ini sekaligus warga supaya tuku kalender. Gitu loh. Nah, yo wong persyarikatan ya ben tambah pinter pisan gitu loh. Ya, itu. Nah, itu. Ini belum sih nganggo kalender kok sik diumumno. Nah, dianggap kalender mubazir ya. Nah, mubazir dulure keluargane setan gitu ya. Nah, itu. Ya, gak boleh Muhammadiyah kayak contoh berperilaku mubazir ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi ini saran. Wes, satu masalah diatasi, gak ngumumno Idul Fitri ya. Selesai. Mungkin masalah gampang kok digawe angel. Ya, tuh. Kemudian ini saran kepada para perukyat. Ya, ini saran ini. Ya, supaya dramanya nggak terus apa namanya ada ketegangan-ketegangan sosial. Tuh. Karena ya seperti kasus tadi itu ya, kalau ada yang berhasil merukyat, maka kesaksiannya kan ditolak. Lu nek wis ditolak ya wis gak usah budal. Wong golek merukyat jadi tolak terus apa budal? Kan mubazir. Lek mubazir yo elingo apalo surat Al-Isra 17 innal mubazirina kanu ihwana syayatin gitu kan. Lah ayat ini enggak tinggal ya. Iya toh. Terus nek ngono rukyat kapan? Rukyat iku nek menurut data ya, hilangnya di atas kriteria Mabim. Jadi misalkan tingginya 3,2 terus apa? Elongasinya 6,6 misalkan kan sudah di atas. Sudah di atas kriteria. Iso didelok apa enggak? Kan gitu. Ya toh? Lo kalau di bawah itu kan kalau ada yang menyaksikan kan ditolak. Lo kalau podo-podo ditolak ya wis kandhanono sejak awal sama mungkut tolak le ndelok ngaku ndelok gitu. Kan gitu. Ya. Nah, lek sudah di atas nah, baru semangat gitu ya. Itu ben gak gegeran. Bapak apa? Ya tadi ya dicurigai. Ya, menghimbau supaya Kemenak konsisten. Nah, gitu kan itu kan berarti kan ragu. Ya, pada Kemenak. Nah, itu kan perukyat susu pando, perukyat pun dicurigai. Ya apa sesama ya sakjane bolone dhewe kan. Jadi bolone dhewe dicurigai. Ini kan ya gitu loh. Jadi bener-bener gimana gitu nih. Aneh kita ini gitu ya. Ngelakoni dhewe, dicurigai dhewe gitu kan. Ya, nah ini loh. Jadi ini betapa tidak sehatnya masyarakat kita ya, itu. Dan itu berulang. Gitu loh ya, berulang. Nah, selanjutnya adalah apa? Ya udah, perbedaan itu niscaya wis bentuk. Lah wong sing tanggal 20 itu tadi kan pesantren-pesantren termasuk Gontor. Itu kan yang umumkan. Gitu. Selain apa tadi? Al-Falah ya.
kemudian apa tadi ya, yang lain-lain ya, Darussalam, terus ya Gontor, Al-Falah, terus yang Kediri, Malang tadi kan gitu. Lalu Kiai Profesor Ahmad Zuhro kan gitu. Terus belum lagi yang Suger, belum lagi yang Maluku. Ya, sing diseneni Muhammadiyah tok dituduh nggak taat ulil amri, lagi-lagi ke situ. Lah, ulil amri itu problem politik. Lah, engkau pimpinan di Muhammadiyah, Menteri Agama di Muhammadiyah putus ini, mereka mau nggak ulil amri? Gitu. Ini kan dinamika politik. Lalu saiki mereka sih berkuasa. Akhirnya kita tuembak dengan ulil amri. Lalu mereka juga mengatakan, oh iya bisa padahal ulil amri. Loh ya tak paling, somben kini berkuasa. Kini tetapkan begitu, melo enggak mereka. Kan gitu. Nah ini loh. Ya. Jadi ben gak ruwet urusan itu. Terus menerus ruwet gitu ya. Ya wes lah. Toh sekarang itu perbedaan itu bukan hanya di Indonesia yang terjadi di satu negara. Itu. Ya. Di beberapa negara pun juga ada yang berbeda, termasuk di Australia. Termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim sekalipun itu tetap juga ada perbedaan. Jadi ya wes, nggak usah dipaksakan. Yang penting saiki masanya, warganya dipahamkan supaya kemudian bisa menerima perbedaan ini dengan lapang dada. Jangan dimanipulasi, jangan diprovokasi, karena sakjane sing ngisor kan ya gak lapo-lapo. Betul ya. Nek gak pimpinan memprovokasi sakjane, yang di bawah itu ya santai-santai saja. Awakmu sholat id dino Jumat budalo, Sabtu yo budalo, kan gitu. Nah itu. Jadi itu apa namanya, dinamika menjelang dan setelah Idul Fitri 1 Syawal 1447 yang menggambarkan bahwa di masyarakat kita ya itu terjadi sikap-sikap yang tidak sehat ya. Apakah itu tidak sehatnya itu apakah memang masyarakat kita belum paham atau ada provokator yang menyusup ya. Tetapi yang jelas itu ada, dan kalau itu dipelihara maka bangsa ini sulit untuk maju ya, karena energi kita habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak prinsip ya, tidak mendasar ya. Itu yang lebih penting. Di kita ini sudah tertinggal dari negara-negara yang dulu jauh tertinggal dari kita, seperti misalkan Filipina. Sekarang Filipina itu sudah mulai mendahului kita ya. Sekarang tinggal satu ya yang mau mendahului kita, yaitu Timor Leste. Kalau Timor Leste juga mendahului kita, rasanya kita sebagai bangsa sudah tamat. Itu ya. Itu ya, karena waktu kita benar-benar habis ya, kita nggak bisa memajukan bangsa kita. Jadi inilah kondisi Idul Fitri yang lalu ya, termasuk himbauan secara khusus. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita sehingga ke depan kita juga ikut berpartisipasi mendamaikan situasi, tidak memanaskan situasi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.